Kami percaya firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, yang mampu memberkati, mengarahkan, menuntun langkah-langkah kami, sehingga kami melangkah benar bersama dengan Tuhan. Biarlah kalau hidup kami dasarnya adalah firman-Mu, kami terus percaya, terus mendasarinya, bahwa Tuhanlah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini di tengah-tengah ibadah yang terberkati. Kiranya firman-Mu disampaikan kepada kami, supaya yang kekal itu tinggal dalam hidup kami, supaya yang benar yang datang dari Allah, yang adalah pribadi Allah, tinggal dalam hidup kami, supaya kami semakin kuat kokoh di dalam Tuhan. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus ajar kami dan berkati kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati lewat pemberitaan firman sore hari ini. Haleluya, bersama kita berkata amin. Silakan Dokter memberkati. Selamat sore, shalom. Haleluya. Panas ya? Kok di atas pada kipas-kipas? Haleluya. Baik saudara, sore hari ini tema khotbah yang diberikan kepada saya agak nyentrik sedikit. Dan mungkin jarang tema khotbah ini dibahas di gereja-gereja, karena ini berkaitan dengan kata-kata yang gak enak didengar, yaitu masalah murtad. Masalah murtad. Mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-3. Ibrani pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Satu ayat saja kita baca. Ibrani pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih ada dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Kita sambung pada pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Judul perikop pasal yang kelima ayat yang ke-11, judul perikopnya adalah peringatan supaya jangan murtad. Tetapi hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Pasal yang ke-6, kita sambung pada ayat yang ke-12. Kita mulai ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam yang dijanjikan Allah.
Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak dan selanjutnya. Saudara, judul tema khotbah sore hari ini, coba lihat materinya. Judul khotbah sore hari ini adalah hati-hati pada akhir zaman banyak orang yang akan murtad. Saya percaya kalau gereja ini mengambil subtema tentang pemurtatan, karena ada kaitannya dengan tema 1 bulan. Bicara pemurtatan sebenarnya tidak hanya terjadi sekarang-sekarang ini dan untuk waktu yang akan datang, tetapi zaman Alkitab pun sebenarnya sudah berbicara pemurtatan. Paulus pernah berkata kepada beberapa orang-orang muda, Alkitab berkata, Demas yang dulu mencintai Tuhan, sekarang meninggalkan Tuhan dan mencintai dunia. Demas yang adalah murid Paulus hamba Tuhan, yang mencintai Tuhan dan melayani Tuhan, pada akhirnya meninggalkan Tuhan dan mencintai dunia. Jadi saudara, kalau ayat-ayat yang kita baca tadi bersinggungan dengan pemurtatan, karena memang namanya murtad itu pasti ada. Pasti ada. Coba sebelum kita lihat lebih dalam lagi, mari kita lihat judulnya, coba klik satu lagi, judulnya masih ada satu lagi. Nah, hati-hati pada akhir zaman banyak orang yang akan murtad. Pastikan bukan Andalah orang. Halo? Mari yang merah itu baca bersama-sama saya. Pastikan bukan sayalah orangnya. 2, 3. Pastikan bukan sayalah orangnya. Betul ya? Haleluya. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi sebenarnya memberikan sebuah peringatan kepada orang-orang percaya bahwa yang namanya pemurtatan itu bisa saja terjadi. Apa sih murtad itu? Coba klik berikutnya. Apa itu murtad? Klik berikutnya. Oke. Murtad itu artinya dalam bahasa kerennya, itu dalam bahasa Yunaninya adalah apestemi artinya adalah berbalik, tindakan meninggalkan, pengkhianat, pemberontakan memberontak, mengundurkan diri, meninggalkan sesuatu yang dahulu diikuti. Itu artinya murtad. Jadi murtad itu sebuah tindakan meninggalkan, sebuah tindakan pengkhianatan, sebuah tindakan pemberontakan, sebuah tindakan mengundurkan diri, sebuah tindakan tidak setia kepada yang diikuti dari yang pertama. Itu kata murtad. Klik berikutnya. Menjadi murtad berarti memutuskan hubungan keselamatan. Ini kalau konteksnya dalam kekristenan. Jadi kalau ada orang murtad, itu konteksnya adalah memutuskan hubungan keselamatan dengan Kristus atau mengundurkan diri dari persekutuan yang sangat penting dengan Dia dan iman yang sejati kepadanya. Jadi murtad itu adalah memutuskan hubungan yang sangat-sangat penting berkaitan dengan keselamatan terhadap persekutuan akan Dia yang kepadanya lah kita mengimaninya. Itu kata murtad. Coba sebelum saya lanjutkan, coba saudara ingat-ingat, saudara punya teman, punya keluarga yang tinggalkan Tuhan atau enggak? Yang dia konotasinya adalah meninggalkan persekutuan,
mengkhianati panggilannya menjadi orang Kristen, yang dulu menyembah Tuhan sekarang menyembah ilah lain, pokoknya udah nggak peduli dengan Tuhan. Coba ada nggak di antara teman-teman saudara yang seperti ini? Jangan-jangan teman dekat kita pernah seperti itu. Nanti saya sampaikan kenapa sih ada orang-orang yang mulai melakukan pemurtatan. Terus klik yang berikutnya. Nah, dalam hal inilah Alkitab memberikan peringatan kepada orang percaya, khususnya dalam kitab Ibrani. Saudara, kenapa kitab Ibrani itu memperingatkan orang-orang bahwa pemurtatan itu menjadi sebuah peringatan di jemaat? Saya mau terangkan begini Bapak Ibu. Jadi kitab surat Ibrani ini ditulis oleh penulisnya dan dikirimkan kepada orang Ibrani setelah orang Ibrani 20 tahun terima Yesus. Jadi kalau 20 tahun lalu berarti tahun berapa ya? 95 ya? Ya, 95. Jadi tahun 95 yang lalu orang Ibrani kenal Yesus. Dan 20 tahun berikutnya tahun 2015 tahun ini surat ini dikirim. Kenapa nulis surat Ibrani kepada orang Ibrani yang percaya Yesus? Dan kenapa salah satu nasihatnya adalah bentuk peringatan supaya jangan murtad? Sebab ada indikasi, ada kemungkinan kalau kekristenan modelnya model orang Ibrani itu pasti tinggalkan Tuhan. Makanya diperingatkanlah orang-orang di Ibrani. Kalau modelmu tumbuh seperti itu jadi orang Kristen, kamu bisa tinggalkan Tuhan. Coba kita lihat yang bernama model seperti apakah orang-orang yang bisa tinggalkan Tuhan atau yang disebut murtad itu. Coba klik berikutnya. Ini yang pertama. Kemurtatan itu bisa terjadi kalau yang pertama orang tidak bertumbuh, tidak memperhatikan kedewasaan iman. Coba kita kembali ke dalam kitab Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Seolah-olah penulis Ibrani berkata begini, kamu sudah 20 tahun kenal Tuhan. Kamu harusnya sudah menjadi pengajar. Kamu harusnya sudah menjadi dewasa. Tapi kamu masih perlu diajar dan masih kanak-kanak. Kalau kekristenan kamu modelnya begitu, nanti kamu bisa tinggalkan Tuhan. Karena apa? Karena dunia yang mempengaruhi engkau. Itu. Jadi pemurtatan itu bisa terjadi. Orang Kristen bisa tinggalkan Tuhan di saat orang Kristen tidak dewasa, tidak memperhatikan bagaimana dia hidup, bagaimana hubungan dia dengan Kristus, bagaimana iman yang terpelihara, dia bisa tinggalkan Tuhan. Saudara, hari ini kalau saudara menjadi orang Kristen yang tidak pernah konsen dengan kerohanian saudara, saudara tidak bertumbuh, saudara aman-aman saja, saudara tidak punya kerinduan berdoa, berjumpa dengan Tuhan, anggap kekristenan sebuah agama yang biasa-biasa saja. Bro, harus dengar ya, rawan dan sangat rawan. Ada kemungkinan kita bisa tinggalkan Tuhan. Coba klik berikutnya, materi saya. Mari kita baca bersama, saya baca bersama. Akibat ketika penyataan dunia ini semakin nyata dibandingkan dengan pernyataan kerajaan Allah,
Orang percaya secara berangsur-angsur berhenti menghampiri Allah. Begini Bapak Ibu. Jadi kalau saya orang Kristen tidak bertumbuh, saya tidak memperhatikan kedewasaan iman saya, pada akhirnya saya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak mengalami kekuatan kuasa Tuhan. Terus saya satu hari saya melihat dunia. Saya jadi orang Kristen bertahun-tahun gak diberkati, belum diberkati. Karena saya gak sungguh-sungguh bisa saja. Tapi saya lihat dunia kok diberkati, kok orang lain diberkati. Dia gak ke gereja kok diberkati. Saya kenal Tuhan kok gak diberkati. Mulai berpikir. Di salah satu cabang gereja kita kemarin pada waktu hari Jumat saya rapat. Tim PI kami, sebut aja sentral lah, susah amat. Tim PI sentral, laporan. Yang laporan Pak Kandar tuh yang suka menginjil. Dia bilang gini, Pak Untung, ada satu jemaat yang tahun lalu dia ke gereja kita. Bapaknya itu, istrinya itu kena stroke. Terus jadi Kristen, pengen sembuh. Tapi enggak sembuh-sembuh. Terus pada akhirnya kebaktian sembuh enggak sembuh-sembuh. Terus udah beberapa bulan kok enggak datang ke gereja. Akhirnya ditengoklah sama tim P ini. Dia bilang begini, saya sekarang enggak ke gereja lagi. Saya beberapa bulan ini sedang diobati oleh sebuah lembaga sosial dari Buddha Suci. Di rumah sakit yang keren, gratis. Saya diopname, saya dirawat sama rumah sakit dari kelompok Buddha Suci. Dari agama Konghucu ya. Oh sosialnya kuat banget. Kami sudah berdoa bertahun-tahun, Yesus sudah menyembuhkan. Kami sekarang nggak usah ke gereja lagi. Kami diajak oleh keluarga besar kami untuk kembali ke agama kami yang pertama. Dan kami sekarang sedang dirawat di rumah sakit mereka. Kalau orang Kristen Pak Bu, ke gerejanya cari mujizat, tidak pernah bertumbuh imannya, dikala tantangan datang perundang yang tidak mengalami mujizat, lihat orang lain hidup lebih enak, ngeri men, bisa tinggalkan itu. Wow udah 5 tahun berdoa minta jodoh gak dapet. Buset dah. Lama amat sih gak datang. Sekali nyantol gak seiman. Berapa banyak orang yang karena jodoh tinggalkan Tuhan. Karena ke gereja bertahun-tahun gak pernah dapet sekali dikhianati sama orang gereja. Jadi kalau imannya tidak mantap, tidak kuat, tidak dewasa penuh di dalam Tuhan, sangat mungkin Pak Bu tinggalkan Tuhan. Makanya kekristenan itu harus memperhatikan yang namanya kedewasaan, pertumbuhan rohani, begitu. Jangan asal-asal ke gereja, kekristenan itu bukan agama yang asal-asal. Kekristenan itu sebuah kepercayaan yang serius. Target kekristenan itu adalah dewasa di dalam Tuhan. Dan kekristenan itu harus memperhatikan kerohanian seseorang. Iman yang semakin kokoh dan bertumbuh sungguh-sungguh. Kalau tidak, penulis kitab Ibrani berkata, nanti kamu tinggalkan Tuhan. Halo? Selamat malam. Ya. Pak, Bu, ini baru sebuah pergumulan yang sederhana loh, sebuah pertandingan yang sederhana saja. Ini belum bicara nyawa Pak, baru berbicara saya kok nggak ditolong Tuhan, kok dia ditolong Tuhan. Kayaknya Tuhan nggak berkati saya, kayaknya Tuhan berkati dia ya. Itu baru hal yang sederhana saja. Orang bisa tinggalkan Tuhan karena faktor itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau rohani kita tidak bertumbuh, kita nggak semakin dewasa di dalam Tuhan, kita terus menjadi kanak-kanak, kita akan gampang dipengaruhi oleh dunia ini.
perbuatan bejat para sodomi, anak-anak yang disodomi itu, pelecehan seksual itu yang dikerjain anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil kan masih labil, tidak punya komitmen. Makanya Kristus tidak akan pernah menikah dengan anak-anak. Kristus hanya mau berdampingan dengan kekristenan yang dewasa. Itu loh saudara. Itu sebabnya sore hari ini janganlah menjadi Kristen yang kekanak-kanakan, yang tidak bertumbuh. Jadilah Kristen yang dewasa. Amin. Jadilah Kristen yang terus bertumbuh. Sebab pemurtatan bisa saja terjadi kalau kita tidak lebih sungguh-sungguh lagi. Coba perhatikan pada pasal yang ke-6. Solusinya dari orang-orang yang tidak bertumbuh dan yang dikhawatirkannya untuk murtad, ayat yang ke-6, ayat yang ke-11 pasal yang ke-6, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan apa? Kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu yang suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan sabar mendapat bagian dalam apa yang telah dijanjikan Allah. Kekristenan itu bicara kesungguhan. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh, Anda tidak bertumbuh. Dan kalau tidak bertumbuh, rawan. Mari pahami. Sekali lagi ya, ini penting buat kita perhatikan. Mari kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak sungguh-sungguh, nanti kita tidak bertumbuh dengan baik. Dan kalau tidak bertumbuh, sangat rawan dengan yang namanya meninggalkan Tuhan karena kesenangan dunia ini. Lihat yang kedua, kenapa orang meninggalkan Tuhan dan berbalik kepada jalan yang lain. Perhatikan baik-baik dalam dunia ini, saudara, ada yang disebut kelicikan dosa. Ada banyak orang-orang percaya semakin toleran dengan dosa dalam kehidupan mereka. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6, saya bacakan ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-6. Saya waktu mempersiapkan khotbah ini, saya juga ngeri juga saudara. Tapi ini khotbah jarang dikhotbahkan ini, materi-materi begini. Nanti jemaat tersinggung. Kemarin saya habis khotbah di Sentral bulan yang lalu. Hari Jumat kemarin orang yang dengar khotbah saya bilang begini, Pak Untung, kalau khotbah yang betul dok, jangan singgung-singgung terus. Emang dapat pesan dari siapa sih khotbah sengaja-sengaja begitu? Saya bilang saya tidak pernah dapat pesan dari pendeta Kiki. Tidak pernah pesan dari siapapun. Ini firman ya disampaikan saja. Halo? Amin. Iya dong. Kemarin sore saya menjumpai seorang anak Tuhan besuk. Karena waktu besuk saya itu hanya hari Sabtu. Ada jemaat yang rindu ke gereja yang saya gembalakan. Dia cerita begini, Pak saya ini 1 tahun kenal ke gereja, tapi saya nggak pernah tahu siapa Yesus tuh Pak. Sebab di gereja kami tiap minggu itu khotbahnya hanya sukses, hanya kesembuhan terus. Saya itu nggak pernah tahu Yesus lahir di mana dan matinya kapan. Coba setahun. Saya bilang ke gereja saya tak kasih tahu semua Alkitab. Sedap, Ada banyak kan gereja yang takut mengkhotbahkan hal yang sifatnya keras, gitu ya. Pada akhirnya takut tersinggung. Ya
biar saja tersinggung. Mau bertobat ya bertobat, enggak ya sudah, biar aja masuk neraka ya terserah. Enggak mau dinasehati kok. Halo, maunya yang enak? Enak. Itu ya, belajar rendah hati bro, kalau dikasih firman. Dari mana ya? 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Siapapun yang khotbah, apapun bunyi khotbah yang adalah firman Allah, terimalah dengan senang hati karena semua mendewasakan kita di dalam Tuhan. Kalau tiap hari makan bubur, teruslah kapan dewasanya? Udah tua makan bubur, dewasa makan bubur, anak-anak makan bubur. Lembek terus kita saudara. Ayat 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Orang pemburit, pencuri uang mama juga. Namanya juga pencuri apa saja. Pencuri cinta nggak tahu saya. Orang kikir. Orang kikir masuk nih, orang kikir, pelit, medit. Pelitnya minta ampun. Pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau Anda masih ada yang penyembah berhala, cabul, suka berzina, ada yang gayanya gaya, hai, itu kikir menguditnya minta ampun amit-amit, jebang bayi, pemabuk, pemfitnah, penipu, bertobatlah. Dunia itu sekarang ini saudara, Alkitab bukan sekarang ini, Alkitab berkata dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan dosa itu ada di mana-mana. Ada banyak orang berkata kalau hidup tidak mengikuti cara dunia, ya gak makan dong Pak Untung. Itu prinsipnya. Ini Indonesia Pak, bukan Singapura. Ini Indonesia Pak, bukan Eropa. Kalau tidak korup, tidak makan dan tidak dapat. Kalau tidak bergaul cara mereka nggak dapat proyek Pak. Saudara yang Tuhan kasihi, hati-hati dengan kelicikan dosa membuat kita lupakan Tuhan. Hati-hati dengan gaya tarik dunia yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Kami hamba Tuhan memberi nasihat. Jangan sampai gara-gara jabatan, gara-gara kelicikan orang punya usaha, berbagai macam cara dunia tawarkan sama kita. Karena kita pengen cepat kaya, begitu rupa akhirnya kita cepat tinggalkan Tuhan. Dan akhirnya berbuat dosa. Betul? Hati-hati. Dunia ini rawan Pak, dosa ada di mana-mana. Iblis itu licik, gak suka lihat kita bahagia. Gak suka iman kita bertumbuh. Gak suka melihat kita menjadi orang yang loyal dengan pekerjaan Allah. Hati-hati. Dan iblis mau menarik kita dalam kelicikan dosa yang pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Saya membaca sebuah berita di yahoo.com, kalau gak salah di .com juga ada. Salah satu pendeta besar di Singapura yang divonis penjara 8 tahun. Di Singapura ada pendeta yang divonis penjara 8 tahun dan staf gembalanya divonis 12 dan sekian tahun. Setelah diurut-urut kenapa? Karena korupsi uang gereja. Pendeta korupsi uang gereja. Untuk apa? Ternyata supaya istrinya jadi penyanyi. Nanti buka di internet ada itu. Itu pendeta jemaahnya bukan 1.000 Pak. 20.000, 27.000. Mau daftar nggak jadi pendeta ganti dia? Hah? Ya, 8 tahun, lama loh 8 tahun tuh. Melahirkan saya masuk SD kelas 2 loh. Lama itu. Halo? Ya. Akhirnya jadi pendeta penjara.
Karena kelicikan dunia ini, saudara. Jadi yang namanya dunia licik ini, saudara, dunia ini licik ini mempengaruhi siapa saja. Pendeta dipengaruhi, Pak Haji dipengaruhi, apa saja dipengaruhi supaya semua jatuh berantakan dalam dosa. Dan pada akhirnya tinggalkan Tuhan. Mari kita sadarlah bahwa tidak semua yang kita miliki, tidak semua yang di sekitar kita ini membuat kita berbahagia. Ada kalanya apa yang ada di sekitar dunia yang membuat kita tidak berbahagia dan kita hanya tertipu saja dengan berbagai macam kelicikan dunia ini. Jadi bisa saja karena kelicikan dunia, karena toleran dengan dosa, orang tinggalkan Tuhan dan pada akhirnya tidak mengakui Tuhan Yesus. Berapa banyak orang-orang di bagian timur yang tinggalkan Tuhan karena hidup toleran. Ya. Sebabnya sore hari ini mari belajar bersama-sama. Hati-hati dengan kelicikan dosa. Hati-hati. Hati-hati dengan iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Betul? Iya. Iblis itu kalau nyata sungguh bentuknya, kita kabur, Pak. Iblis itu menyamar bagaikan malaikat terang. Halus, licin kayak belut di atas kaca yang ada olinya. Katanya salah satu orang legislatif kita itu kayak itu katanya. Yang sedang dihebohkan di TV. Belut licin di atas kaca yang ada olinya. Iblis itu licik. Hati-hati. Kalau nggak hati-hati Pak, berat. Hidup ini udah susah. Makanya hati-hati. Waspadalah, waspadalah. Abang siapa itu? Bang Naib. Nabi aja ngasih peringatan. Tiap hari lagi di Indosiar ya. Masih sekarang masih ya? Coba. Jadi sekali lagi hati-hati dengan kelicikan dosa. Banyak orang percaya semakin toleran dengan dosa dalam kehidupan hidup mereka yang pada akhirnya tinggalkan Tuhan. Yang ketiga, orang bisa tinggalkan Tuhan karena berbagai macam pengajaran-pengajaran sesat. Kalau saudara membaca kitab 2 Petrus pasal 2, saudara membaca kitab Matius pasal 24, itu warning dari Tuhan Yesus. Mari kita baca dari kitab Matius saja. Pasal 24, Yesus juga memberikan sebuah peringatan warning tentang kondisi akhir zaman. Matius pasal yang ke-24. Mulai ayat 9 kita baca ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Yesus bilang begitu tuh. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena semakin banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang muncul di akhir zaman adalah pengajaran-pengajaran dari para nabi-nabi palsu. Pengajaran-pengajaran sesat yang muncul. Saudara, yang namanya pengajaran sesat itu di dalam PL juga sudah ada. Di dalam PB juga sudah ada. Sepanjang sejarah gereja berdiri di bumi ini pengajaran sesat selalu ada. Gunanya untuk apa pengajaran sesat? Salah satu
satu kegunaannya kalau kita ambil positifnya adalah ingin memurnikan tentang benar atau tidakkah kekristenan kita ini sungguh-sungguh atau tidak. Sekarang yang lagi seru-serunya adalah, saya tidak mengatakan ini sesat, tentang hypergrace. Tetapi GBI tidak menerima pengajaran hypergrace. Dengar ya. Jadi kalau Anda masuk ke gereja yang mengajarkan hypergrace, GBI menolak pengajaran hypergrace. Dan suratnya sudah dikirim kepada seluruh GBI di Indonesia dan luar negeri. GBI menolak pengajaran hypergrace. Hypergrace itu pengajarannya kira-kira begini, Bapak Ibu sudah sering dengar pasti. Jadi kalau kita sudah diselamatkan terima Yesus, kita mau berbuat dosa apa saja tetap selamat. Karena kasih karunia melebihi dosa kita. Jadi kalau saya ini pendeta, atau seorang Kristen, saudara percaya Yesus, saudara mau berzina, mau suka dengan suami istri orang, saudara main judi apa saja, mati, masuk surga. Sebab apa? Sebab yang namanya kasih karunia melebihi dosa. Enak ya? Dan gereja ini sekarang sedang digandrungi oleh banyak orang di Jakarta. Dia bilang begini, kalau Anda ikut gereja selain hypergrace, Anda terlalu dikungkung, dibatasi. Ini enggak boleh, ini dosa, ini dosa, ini dosa. Tapi kalau Anda ikut pelajaran di gereja ini, gereja kami, maka berbuat apa saja tetap selamat. Karena kasih karunia melebihi dosa Anda. Ini yang disebut anugerah overdosis. Oh sekarang lagi ramai di Jakarta Pak. Lagi seru-serunya. Ada beberapa pendeta GBI keluar dari GBI mendirikan gereja yang alirannya ini. Karena cepat pertumbuhannya. Dan yang hebat orang Kristen, banyak orang GBI lari ke sana. Aduh ikut GBI selama ini terkekang gak bebas. Apalagi yang main mimbar gitu ya hidup kudus gitu. Colek-colek gak boleh. Mencoba-coba dosa gak boleh. Dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit gak boleh, dikit gak kudus. Tunggu tanggal mainnya. Oh gereja-gereja yang tidak sesuai dengan firman Allah pasti akan hancur dan tutup. Percaya, ini firman Allah. Ada banyak pengajaran saksi Yehova, macam-macam. Gak percaya Yesus adalah Allah, gak percaya ada Yesus adalah Tuhan, gak percaya adanya hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Banyak pengajaran, ada Mormon, ada macam-macam pengajaran. Betul ya? Itu sebabnya Bapak Ibu, sekali lagi ya, carilah gereja, bertempat tinggallah di sebuah gereja yang pengajarannya adalah yang betul-betul Alkitabiah. Jangan ikut-ikut orang. Kalau nggak tahu mendingan tanya begitu. Ya, hati-hati dengan yang namanya pengajaran-pengajaran sesat dan kita bisa tinggalkan Tuhan karena hanya ingin memuaskan kehendak kita sendiri. Yang terakhir. Orang bisa tinggalkan Tuhan karena aniaya. Di dalam ayat yang kita baca tadi, Alkitab berkata, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Di sepanjang sejarah gereja, kekristenan identik dengan yang namanya penderitaan. Dengar, ini penting. Di sepanjang sejarah kekristenan, yang namanya kekristenan terus berjalan bersama-sama dengan yang namanya penganiayaan. Saya minggu lalu belajar sejarah misi dunia dan Asia. Dosen yang kami tanya, kira-kira penganiayaan tambah hari tambah berkurang atau tambah banyak? Dosen kami menjawab dari sebuah penelitian, setiap tahun itu lebih dari 2.000 orang mati karena Kristus.
setiap tahun. Dan setiap tahun jumlahnya bertambah banyak. Ayo lu, takut. Bentuk aniaya di Indonesia banyak Pak. Tidak hanya kepala pisah tubuh. Bentuk-bentuk aniaya banyak. SKB 2 Menteri itu bentuk penganiayaan di negeri ini untuk pendirian rumah ibadah. Yang kemarin diributkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dan dia berkata Menteri Agama berkata tidak akan merubah ini. Penganiayaan terhadap gereja-gereja di Indonesia, pembatasan tempat ibadah dan sebagainya. Itu bentuk penganiayaan. Dan yang hebatnya begini Bapak Ibu. Setiap penganiayaan selalu memunculkan kegerakan yang luar biasa. Itu hebatnya kekristenan. Jadi dalam sebuah sejarah kalau suruh belajar, kekristenan itu dimulai dari Yerusalem, Samaria, terus muter-muter. Pada waktu ada aniaya di Yerusalem, kekristenan justru berkembang semakin dahsyat sampai menjadi agama negara Roma. Betul. Kalau Anda melihat sebuah sejarah dalam sejarah gereja, kalau membacanya, selalu ada penganiayaan, selalu ada pertumbuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami bertanya kepada dosen mengajar begini, di Indonesia ini lebih banyak orang Kristen masuk agama lain atau lebih banyak orang lain masuk agama Kristen? Dengar baik, ini penting buat kita, nggak usah dipromosikan kemana-mana. Sampai hari ini dan sampai nanti, bahwa banyak orang yang lebih banyak masuk Kristen dibanding masuk agama lain, sekalipun ada banyak penganiayaan. Itu Indonesia. Indonesia ini negara kekristenan bertumbuh yang paling cepat di dunia. Betul. Makanya mereka gerah lihat kita. Mereka khawatir. Apapun yang kita kerjakan mereka berkata, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kita ini katanya minoritas tapi menakutkan buat mereka. Lalu, ya, tapi yang ingat baik-baik ya. Aniaya membuat kita bisa meninggalkan Tuhan kalau iman kita nggak bertumbuh loh Pak Bu. Betul ya? Ya. Nggak usah pakai aniaya lah, pakai yang poin yang pertama tadi. Ada banyak orang udah tinggalkan Tuhan Pak. Nggak usah aniaya, kelicikan dosa aja orang udah tinggalkan Tuhan Pak. Nggak usah aniaya, potong leher Pak. Pengajaran sesat saja sudah bisa tinggalkan Tuhan. Apalagi peso di leher. Yesus atau bukan? Tahu. Repot juga kita. Halo? Kita sih kalau nggak ada karunia untuk martir sih nggak bakal martir lah. Itu karunia khusus. Tapi ini bukan nakut-nakutin ya, bukan nakut-nakutin. Memang pemerintah kita gencar. Bahkan di KTT ASEAN kemarin juga sepakat bahwa negara-negara ASEAN itu menolak, memberantas tentang ISIS. Betul. Tetapi kan siapa sangka, siapa duga. Sebuah negara yang aman, nyaman, tahu-tahu datang gerombolan imigran. Dan ternyata tidak semua imigran yang murni adalah orang-orang dari kelompok mereka. Mungkin ISIS tidak masuk ke Indonesia namanya itu. Bisa saja bentuk lembaga lain bro. Ini bukan nakut-nakutin nih Pak Untung, ini khotbah nakut-nakutin. Bukan. Maksud saya adalah mari kita mengerti, Alkitab menyatakan secara gereja membuktikan yang namanya kekristenan itu identik dengan salib. Kekristenan itu adalah memikul salib. Kekristenan itu menyangkal diri. Kekristenan itu meletakkan kepala pun tidak ada bantalnya. Orang bilang, Ajis bilang, kekristenan itu penganiayaan. Kekristenan itu memang tekanan dan tindasan. Betul. Jadi di dunia ini 5 negara yang paling seru menindas orang Kristen itu Korea Utara, Sudan, Suriah, dan negara-negara yang lain di bagian Timur Tengah. Indonesia nomor 37. 76. Jadi kita ini masih jauh
Masih jauh, kita berdoa supaya jauh terus ya. Halo? Kalau perlu nomornya 100 itu ya. Korea Utara, Sudan, Syria itu nomor 1, 2, 3, 4. Indonesia 76 Pak. Masih jauh. Aman. Kita tepuk tangan di Komsel aman. Halo? Kemarin saya memulai sebuah cabang baru. Yang sambutan Pak Lurah, tokoh agama, anggota dewan. Ngobrol-ngobrol di meja bilang nih, Bapak bikin saja gereja di tempat ini aman. Saya tanggung. Gua tanya Pak Joni, gerejanya jadi sekarang tahun ini. Tanya, tantangannya berat enggak? Berat Pak, berapa kali dia keluar masuk pemerintah? Berapa kali terancam? Keren gerejanya dia. Hanya sayang saudara enggak nyumbang. Halo? Itu masih butuh AC, butuh kursi, butuh lemari. Sumbang dong, ikut penderitaan Pak Joni dong. Amin. Ada yang amin kan? Orang kikir tidak masuk surga. Tadi ada kan ayat yang kita baca ya? Ampun Pak Bu, mobil 3 nyumbang gereja susah. Aduh Pak, mobil gak dibawa masuk neraka, bawa masuk surga, masuk neraka. Heran gua. Orang kikir pelit gak masuk surga Pak. Tadi pernah kita baca tadi ya? Itu Korintus. Malam ini saya berdoa supaya hatimu tidak sejahtera dan kau telepon Pak Joni berkata, apa yang kurang Pak Joni? Haleluya. Tanya penderitaannya beliau Pak. Berapa kali keluar masuk di kelurahan dan kecamatan. Berapa kali orang tantang dia. Penderitaannya banyak. Satu-satunya gereja. Gerejanya megah Pak. Saya naik ke lantai. Wah ke atas. Keren juga. Bisa lihat semua celeduk. Tapi saya merasa bersalah kalau saya tidak menyumbang. Walaupun hanya membanggakan saja. Pendeta Joni pendeta siapa ya? Halo? Pendeta Joni pendeta siapa ya? Pendeta Anda bukan? 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 Kok susah amat sih mengakui? Takut. Minta duitnya. Saudara, di mana-mana penganiayaan ada. Tantangan gereja selalu ada. Tapi enggak apa-apa. Gereja Bethel Indonesia dimulai tahun 70 dengan kurang lebih 100 gereja. Dalam waktu usia 45 tahun, GBI sekarang gerejanya udah 5.500 seluruh dunia. Emang ada tantangan? Banyak tantangan. Terus bertumbuh. Itu sebabnya kalau orang-orang di gereja kita dewasa sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apapun bentuk tantangan, aniaya, penderitaan apapun, kita tidak akan pernah terpisah dari kasih Kristus. Amin. Paulus berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan. Saya pernah telanjang, artinya tidak pakai baju. Saya pernah kekurangan, saya pernah terdampar, saya pernah dianiaya, dilempar batu. Saya pernah mengalami namanya kekurangan. Tetapi saya tidak pernah terpisah dengan kasih Kristus. Wow, luar biasa. Orang-orang yang dewasa yang sungguh-sungguh itulah yang dicari oleh Tuhan. Sebabnya hari ini hati-hati. Firman ini peringatan. Firman ini warning buat kita. Kalau tidak bertumbuh rawan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri di depan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu Yesus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupmu, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,